Nama saya Dewi Sujani dengan NPM 1841289. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hak paten. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain atau melaksanakannya. Terus kemudian saya akan menjelaskan tentang dasar hukum hak paten. Dasar hukum hak paten sendiri sudah sangat lengkap dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001. Dalam undang-undang yang disusun pemerintah tersebut tertulis bahwa pengajuan hak paten atas suatu invensi atau penemuan memiliki syarat yang perlu dipenuhi. Di Indonesia sendiri, hak paten akan sangat dilindungi guna melindungi hak kekayaan intelektual setiap rakyat Indonesia. Menurut peraturan undang-undang yang berlaku, yakni Nomor 14 Tahun 2001, inventor yang memiliki hak paten akan suatu produk atau gagasan memiliki kekuasaan penuh dan dapat memproses oknum yang melakukan plagiat, menyebarkan dan memperjualbelikan produk yang dipatenkan tersebut ke jalur hukum sesuai dengan dasar hukum hak paten mengenai pelanggaran ketentuan pidana bab 15. Dan untuk cara mendaftar hak paten, untuk pendaftarannya dibagi menjadi beberapa tahap. Dan berdasarkan UU Paten, terdapat 3 syarat suatu penemuan dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak paten, yaitu yang pertama sesuatu yang baru. Artinya penemuan Anda belum pernah dipublikasi oleh media, baik dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam dunia industri. Dan contoh dari paten itu tablet dan touchscreen. Cara pendaftaran hak paten, secara garis besar cara mendaftarnya ada sebagai berikut, ada 5 tahap. Yang pertama itu pengisian formulir pendaftaran hak paten. Mengisi formulir pendaftaran hak paten itu dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4. Yang kedua, pemohonan wajib melampirkan surat kuasa khusus, surat pengalihan hak, deskripsi, klaim, abstrak, gambar apabila ada, bukti prioritas asli, terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris. Terus, bukti pembayaran biaya permohonan dan tambahan biaya setiap klaim apabila lebih dari 10 klaim. Terus tahap ketiga itu penulisan deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2. Ditentukan sebagai berikut. Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk menulis atau gambar. Deskripsi, klaim, dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A4 dengan berat minimum 80 gram dengan batas pinggir atasnya 2 cm, pinggir bawah 2 cm, pinggir kiri 2,5 cm, dan pinggir kanan 2 cm. Terus kertas A4-nya harus berwarna putih, rata, tidak mengkilat, dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah. Terus setiap lembar deskripsi, klaim, dan gambar diberikan nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3. Pada setiap 5 baris, pengetikan baris uraian dan klaim harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta hitam dengan ukuran antara baris 1,5 spasi dengan huruf tegak berukuran tinggi, huruf minimum 0,21 cm. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis. Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar warna putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram dan tidak mengkilap, dengan batas sebagai
pinggir atasnya 2,5 cm, pinggir bawah 1 cm, pinggir kiri 2,5 cm, dan pinggir kanannya 1 cm. Terus seluruh dokumen paten yang diajukan harus dalam lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, dan lainnya. Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar harus konsisten satu sama lain. Terus tahap yang keempat, permohonan datang ke kantor Dirjen KI untuk menyerahkan berkas dan membayar biaya pendaftaran hak paten. Melampirkan legalitas instansi bagi UMKM dengan melampirkan izin usaha mikro kecil. Terus untuk tahap kedua dalam cara pendaftaran hak paten itu, yang kedua itu cek formalitas. Cara membuat hak paten adalah pengecekan dokumen permohonan yang Anda tujukan telah lengkap sesuai ketentuan Dirjen Kekayaan Intelektual. Terus tahap ketiga, publikasi. Publikasi itu pengumuman paten yang lolos cek formalitas, diumumkan 18 bulan sejak tanggal penerimaan. Setiap orang dapat melakukan banding secara tertulis terhadap paten yang telah diumumkan. Terus banding disertai dengan alasan diajukan kepada Menteri. Banding tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Tahap keempatnya itu permohonan pemeriksaan substantif. Setelah masa publikasi berakhir, selanjutnya kita perlu mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar 2 juta. Terus tahap kelimanya itu permohonan paten diterima dan resmi terdaftar. Setelah semua proses selesai, maka akan terbit sertifikat hak paten sebagai bukti penemuan Anda resmi terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual dan mendapatkan perlindungan dari negara. Terus pendaftarannya biasa membutuhkan waktu 3-6 tahun, sedangkan perlindungannya berlaku selama 20 tahun. Begitu saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.